Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Anak-anakku kelas 9 yang sangat saya sayangi dan saya banggakan. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Saat ini saya mengajak kalian untuk kembali belajar tentang materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kita akan sama-sama belajar tentang materi bab 3, yaitu Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita akan belajar tentang subbab A, yaitu hakikat dan teori kedaulatan. Sekarang kita akan belajar materi bab 3 kelas 9 tentang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, kita akan belajar tentang hakikat dan teori kedaulatan, yang mana harus kita pahami dulu tentang pengertian kedaulatan. Pengertian kedaulatan dibagi menjadi dua, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Sedangkan teori kedaulatan di sini dibagi menjadi 5 macam teori kedaulatan, yang meliputi A. Teori kedaulatan Tuhan, B. Teori kedaulatan raja, C. Teori kedaulatan negara, D. Teori kedaulatan rakyat, dan E. Teori kedaulatan hukum. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu pengertian kedaulatan. Kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Sedangkan rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Adapun pengertian demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Kedaulatan atau kekuasaan tertinggi suatu negara terdiri atas dua bentuk, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Pengertian kedaulatan ke dalam, bangsa yang merdeka memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahan sendiri menurut kehendak bangsanya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kedaulatan keluar mempunyai makna bahwa suatu negara mempunyai kekuasaan untuk berhubungan dan bekerja sama dengan bangsa lain tanpa terikat kekuasaan lain. Kemudian, menurut pendapat Jean Bodin, kedaulatan memiliki 4 sifat pokok, yaitu yang pertama asli. Asli mengandung makna bahwa kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Kemudian yang B, permanen. Artinya, kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri walaupun pemerintah sudah berganti. Kemudian yang C, tunggal, mempunyai makna, artinya kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan-badan lain. Serta D, tidak terbatas, artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Macam-macam teori kedaulatan. Yang pertama adalah teori kedaulatan Tuhan. Pengertiannya, menurut teori kedaulatan Tuhan di sini mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal segala sesuatu atau causa prima. Kedaulatan Tuhan di sini dianut oleh para raja Mesir kuno, Kaisar Jepang, Kaisar Tiongkok, Raja Belanda, dan juga Raja Ethiopia.
juga dianut oleh para raja Jawa zaman Hindu. Ken Arok yang menganggap dirinya sebagai titisan Brahmana, Wisnu, dan Siwa sekaligus. B. Teori kedaulatan raja. Kekuasaan raja berada di atas konstitusi. Peletak dasar utama teori ini yaitu Niccolo Machiavelli melalui karyanya A Principle. Teori kedaulatan raja mengajarkan bahwa negara harus dipimpin oleh seorang raja yang memiliki kekuasaan mutlak. Kemudian teori ini dikembangkan oleh Thomas Hobbes. C. Teori kedaulatan negara. Kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Adapun sumber kedaulatan adalah negara yang merupakan lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa. Para penganut teori ini melaksanakan pemerintahan tirani. Adapun peletak dasar teori ini antara lain Jean Bodin, F. Hegel, G. Jelinek, dan Paul Laban. Pengembangan teori Hegel menyebar di negara-negara komunis. Berikutnya teori kedaulatan hukum. Ciri-cirinya: A. Kekuasaan pemerintahan berasal dari hukum yang berlaku. B. Kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara. C. Bersumber dari rasa keadilan dan kesadaran hukum. Etika normatif negara yang menjadikan hukum sebagai panglima mewajibkan penegakan hukum dan penyelenggaraan negara dibatasi oleh hukum. Adapun pelopor teori kedaulatan hukum yaitu Hugo de Groot, Crabbe, Immanuel Kant, dan Leon Duguid. E. Teori kedaulatan rakyat. Rakyat memberikan sebagian kekuasaannya kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat, dan penguasa tersebut harus melindungi hak-hak rakyat. Tokoh yang mengemukakan teori ini adalah Montesquieu dan J.J. Rousseau. Pandangan pelopor teori kedaulatan rakyat diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu J.J. Rousseau yang menyatakan bahwa kedaulatan itu merupakan perwujudan kehendak umum dari suatu bangsa merdeka yang mengadakan perjanjian masyarakat atau istilahnya adalah social contract. Kemudian yang kedua Johannes Anthusius yang menyatakan bahwa setiap susunan pergaulan hidup manusia terjadi dari perjanjian masyarakat yang tunduk kepada kekuasaan, dan pemegang kekuasaan itu dipilih rakyat. Kemudian John Locke menyatakan bahwa kekuasaan negara berasal dari rakyat, bukan dari raja. Yang kedua, Montesquieu berpendapat bahwa agar kekuasaan dalam suatu negara tidak berpusat pada seseorang, kekuasaan dalam suatu negara dibagi ke dalam 3 kekuasaan yang terpisah, atau istilahnya separate of power, yang mana kekuasaan itu dibagi menjadi 3, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Demikian tadi materi bab 3 kelas 9 tentang kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia pada subbab hakikat dan teori kedaulatan. Saya harap kalian